teman-teman utarakan. Karena butuh bun, karena terpaksa bun, karena saya tidak bisa bayar sekolah bun. Tidak ada alasan, sahabatku. Dengarkan baik-baik, sahabatku. Dengarkan baik-baik. Jangan beranjak dari live ini. Karena ini adalah sesuatu yang berbahaya. Saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar di atas itu. Memiliki aplikasi pinjaman online itu di atas 50 aplikasi. Memiliki kartu kredit di atas 7. Memiliki bank harian, bank mingguan. Itu menghancurkan kehidupan saya. Ingat, janji Allah tidak ditepati. Pasti akan terjadi dan pasti ditepati sama Allah. Sahabatku, perhatikan. Banyak orang-orang yang tidak sadar. Nyaman dengan ribanya. Tapi sudah tahu itu hancur kehidupannya. Tapi dia terus melakukannya. Ya, benar. Nih, orang-orang yang riba, yang ketika dia meminjam, ada tambahan, ada bunga-bunga. Ya, ketika kredit motor, kredit mobil, setiap bulan bayar, ketika telat ada denda, itu riba. Ada bunga sekian persen, ngeredit motor, ngeredit handphone, ada bunga setiap bulan sekian persen, maka riba. Di dalam surah Al-Baqarah, ayat 275 Allah mengatakan, Allah menghalalkan jual beli. Artinya kalau teman-teman jualan mau kena, dapat keuntungan 20.000 itu bukan bunga, tapi itu keuntungan. Jual beli, boleh? Boleh. Dan mengharamkan riba. Riba itu adalah tambahan-tambahan ketika kita berhutang, ketika kita bertransaksi tidak sesuai dengan syariat. Itu riba. Paham ya? Contoh, pinjam 1 juta jadi 1.200.000. Setiap bulan ada bunga ketika bayar. Kemudian ada denda ketika telat. Bunda, saya nggak pernah telat, apakah riba? Ketika akadnya ada bunga dari awal, itu riba. Bun, saya mau ngasih kepada orang yang pinjam sama saya, saya mau ngasih bunga, boleh nggak boleh? Ngasih tambahan, nggak boleh. Saya dikasih sama orang, padahal saya nggak minta. Yang penting dari awal itu tidak ada perjanjian, dan tidak ada akad kayak gini. Mbak, saya ngembaliin uang 1 juta. Tapi saya mau nambahin nih 200, nggak boleh. Tapi kasih 1 juta, oh saya ada rezeki nih, saya mau sedekah. Ya, bukan diisyaratkan dari awal. Paham? Siapa orang-orang yang nanti akan dilaknat? Baginda Rasulullah SAW melaknat orang-orang pemakan riba. Ada siapa? Ada 4. Yang pertama, yang meminjamkan, rentenir. Ya. Kemudian yang kedua adalah saksi. Yang ketiga adalah pencatat. Yang keempat yang meminjam. Jadi yang meminjam sama yang meminjamkan itu kena. Bun, bukankah kalau pinjam meminjam itu saling tolong menolong? Kalau riba itu ada kezoliman. Banyak orang-orang yang senang sekali ketika dipercaya dan dicairkan sama bank. Pinjam 200 juta, 300 juta ketika di ACC senang sekali. Hati-hati sahabatku. Merasa senang bahwa dipercaya sama bank. Saya dulu juga pernah merasa dipercaya. Alhamdulillah saya di ACC sampai 800 juta, sampai 1 miliar dipercaya. Tapi ternyata nggak dipercaya. Orang dipercaya ketika pinjaman karena ada jaminan, karena ada pekerjaan, karena SK, betul? Betul? Iya? Maka jangan senang. Justru ketika teman-teman tidak bisa membayar, maka aset ini menjadi jaminan. Zolim nggak? Zolim. Maka jangan bangga ketika dipercaya, sahabatku. Hati-hati. Yuk, yang baru masuk, sebelum saya jelaskan lebih lama, untuk riba, teman-teman silakan di follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Kak Fakul nggak boleh. Ya. Silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus. Kemudian sahabatku, orang-orang yang pemakan riba, maka apa yang akan terjadi? Silahkan dengarkan.
Kalau sudah terlanjur gimana? Silakan diselesaikan, bertobat dulu, diselesaikan sedikit demi sedikit. Nanti akan lama-lama akan beres. Yang penting jangan riba lagi, jangan akad lagi. Oke, nanti saya akan kasih tahu jalan keluarnya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya akan kasih tahu jalan keluarnya. Saya bisa kok keluar dari riba segitu banyak miliaran rupiah. Perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi. Kalau kita itu masih tetap dengan riba, masih tetap menjalani riba, doa-doa kita sulit dikabulkan. Mungkin teman-teman merasa bahwa sampai saat ini, kenapa sih Bun doa-doa saya tidak dikabulkan? Coba teman-teman renungi, apakah ini teman-teman masih memiliki riba? Yuk, orang-orang pemakan riba maka akan terjadi seperti ini. Yang pertama akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Dia tidak akan pernah berhenti hutangnya. Nih, dengarkan baik-baik. Orang-orang yang memiliki hutang riba, yang memiliki dosa riba, kalau dia tidak bertobat dan terus dia lakukan hutang riba ini, maka dia tidak akan bisa berhenti hutangnya. Terus akan kurang. Menambah modal, terus kurang modalnya. Membeli mobil, terus kurang mobilnya. Membeli rumah, terus kurang rumahnya. Maka terus dia KPR dan mencicil terus. Ini orang-orang pemakan riba. Maka tidak ada keberkahan dalam kehidupannya. Akan terus merasa kurang, sahabatku. Memiliki usaha satu, ingin memiliki usaha yang lain dengan riba lagi. Dengan modal bank lagi, betul? Memiliki rumah, memiliki mobil, tambah lagi dengan kredit lagi, riba lagi. Maka itulah yang pertama. Allah tidak akan pernah menghentikan orang-orang yang memiliki riba. Maka jangan heran kalau saat ini teman-teman memiliki hutang riba, terus bertambah. Coba bayangkan teman-teman, memiliki kredit setiap hari, dibayar mingguan, dibayar bulanan. Lunas nggak? Nggak pernah lunas-lunas. Karena akan terus ditambahkan sebelum berhenti. Yang kedua, kalau ke bank syariah itu disarankan. Bun, kalau bank syariah pinjamannya boleh. Disarankan itu ke bank syariah. Kalau kepepet. Tetapi kalau saya tidak menyarankan. Kenapa? Saya sarankan teman-teman fokus meminta rezeki dari Allah, selesaikan hutang itu. Karena bank syariah pun tetap hutang yang harus dibayar. Itu mas saya nyarankan aja, nggak usah kepikiran mau ngutang lagi lah. Bagaimana caranya? Yakin sama Allah. Yakin saja. Dan jangan ada riba. Udah itu. Ya, kemudian. Yang kedua, orang-orang pemakan riba, maka sesuai dengan janji Allah yang ada di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 276, Allah akan musnahkan orang-orang pemakan riba. Maka jangan heran kalau sekarang berjaya, nanti lama-lama bisa habis uangnya. Dari apa? Karena ketipu. Uang yang dimasukkan ke dalam modal, nanti modalnya habis. Didatangkan pembeli yang ngutang. Jangan heran, itu akan terjadi. Sadar atau tidak, itulah janji Allah di surah Al-Baqarah ayat 276. Bahwa Allah akan memusnahkan orang-orang pemakan riba. Hancur keluarganya. Hancur hubungan sosialnya. Hubungan dengan keluarga hancur, hubungan dengan teman-temannya hancur, hubungan dengan tetangga hancur. Betul? Itu yang terjadi dalam kehidupan teman-teman saat ini. Datanglah pembeli-pembeli yang ngutang dan susah untuk bayarnya. Apa kekuatan manusia, sahabatku, kalau itu sudah terjadi? Kemudian, tiba-tiba apa? Datanglah penipu ke dalam kehidupan kita. Itu. Kemudian anak-anak kadang minta apa-apa harus. Anak-anak sulit diatur. Kadang suruh sholatnya susah sekali. Minta apa-apa harus. Kadang kita mengeluarkan harta dengan mudah tanpa kita nggak tahu apakah itu manfaat atau tidak. Lebih banyak memikirkan dunia, membeli mobil, benerin rumah, jalan-jalan mungkin, daripada bersedekah, daripada berkurban. Uang yang haram, uang riba itu lebih mudah untuk kebutuhan dunia daripada untuk kebutuhan akhirat. Membeli mobil bisa, membeli motor bisa, membayar bunga bank bisa, tapi untuk membeli satu
1 tahun sekali, bahkan selama hidup mungkin tidak dipikirkan membeli 1 kambing harganya 4 juta. Tapi kalau benerin mobil 15 juta, 10 juta diusahakan. Tapi untuk kambing banyak alasan. Betul. Untuk bekal akhirat itu menipis. Lebih banyak apa? Untuk dunia yang ditinggalkan. Makanya jangan heran sahabatku. Ketika kita sudah memiliki mobil, memiliki rumah dari riba, hancur lama-lama, mobilnya diambil leasing, motornya diambil leasing, rumahnya dilelang. Allah akan musnahkan sahabatku. Maka sebelum itu terjadi, stop mulai saat ini sahabatku. Untuk tanda tangan riba lagi. Amin ya Allah, Kak Muhammad. Yuk teman-teman silahkan yang belum kenal dengan saya, di follow akun saya yuk. Klik ikuti, klik tombol plusnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok. Insya Allah mulai bulan April, untuk live siang hari, saya akan buka kembali jam 1, akan membahas tentang bagaimana kita bisa keluar dari amanah-amanah atau hutang-hutang. Kalau hutang saya ngomongnya amanah. Ya, biar nggak terlalu berat. Kemudian, yang selanjutnya yang ketiga, orang-orang pemakan riba, maka yang ketiga dengarkan baik-baik. Ya, nanti saya kasih tahu seperti apa sih hutang riba, kredit yang benar seperti apa. Nanti saya kasih tahu, teman-teman dengarkan aja dulu ya. Oke, yang ketiga sahabatku. Orang-orang pemakan riba, maka dia tidak akan pernah berhenti hutangnya karena dia akan menjadi kebiasaan. Kalau nggak ngutang ke bank, nah tadi tuh ada yang bilang, Bun, kalau saya nggak ngutang ke bank, maka nggak ada yang modalin saya. Oke, itulah orang-orang yang nyaman dengan riba. Maka ketika saya live seperti ini, banyak sekali komentar-komentar. Ya udah Bunda, pinjamin aja uang dari Bunda. Saya bukan lembaga keuangan. Saya hanya memberikan ayo motivasi. Kalian bisa. Karena ketika siapapun orang-orang yang tidak berubah dari dia sendiri, minta aja sama Allah, hakul yakin. Tapi dia nggak percaya. Ingat, orang-orang pemakan riba, maka dia rasanya kalau nggak ngutang rasanya tuh ya, nggak bisa, benar nggak sih? Ini hutang 1 juta. 100.000 lagi sudah mau beres. Maka nanti kepikiran, nantilah saya bayarnya kalau saya mau keluar dari koperasi saya mau cair, bank saya mau cair, ditunggu-tunggu. Karena dia akan terus berhutang, mau lunas menjadi kebiasaan. Kalau nggak punya duit langsung aja kepikiran berhutang. Wa bi fadlika aman syiwak, itu doa yang diajarkan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa ketika memiliki hutang. Diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, ayo siapapun yang memiliki hutang baca doa ini. Ini adalah doa yang diajarkan sama beliau. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman syiwak. Ya Allah, cukupkan aku dari rezekimu yang halal, jauhkan dan hindarkan dari yang haram. Kayakanlah diri hamba dengan karuniamu ya Allah, jauhkan hamba meminta selain kepadamu. Ini kalau dibaca di hari Jumat 3 kali, Allah malu kalau tidak mengabulkan sahabatku. Yang penting keluar dari riba agar pintu doa dibuka, agar dikabulkan sama Allah. Karena salah satu penghalang dari doa kita dikabulkan, yaitu kita masih memiliki riba. Ya, ikuti saja. Hijrah dari riba. Itu adalah yang tepat keputusan kita sahabatku. Demi Allah. Ya, oke. Kemudian, orang-orang yang memiliki riba ketika malam tidur tidak pernah tenang, siang dihinakan, betul? Ketika masuk ke liang lahat, maka baru masuk ke liang lahat, berenang seperti berenang di air darah. Ketika dibangunkan dari alam kubur seperti orang yang kerasukan setan, itulah orang-orang pemakan riba. 1 hari di alam kubur, siksaan di akhirat, maka 1000 tahun di dunia. Masih berani sahabatku? Masih berani? Ayo. Jangan heran kalau saat ini teman-teman hancur. Maka bagaimana agar kita bisa keluar dari riba? Yang pertama adalah taubat. Taubat. Bilang kepada Allah, dulu ketika saya punya hutang dari 200 juta, ini yang tadi saya katakan bahwa Allah itu akan terus menambah menjadi kebiasaan berhutang. Saya dulu awalnya dari 200 juta.
jadi 1 miliar. Dari 1 miliar, akhirnya saya sadar ada apa dengan kehidupanku, ada apa dengan daganganku. Kenapa dari 200 juta kok malah jadi 1 miliar? Gak ada berkah-berkahnya. Padahal sesuai dengan catatan penghasilan saya 50 sampai 100 juta. Ternyata itu hanya tulisan doang, gak ada apa-apanya. Itu saya baru sadar ketika saya ke bank sudah memiliki 1 miliar. Ketika saya tahu itu dari riba, maka saya hitung semua hutang saya. Ternyata sampai 3,8 miliar sahabatku. Luar biasa, dahsyat sekali godaan riba. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tobat. Ini yang harus teman-teman lakukan mulai saat ini. Tobat, minta maaf kepada Allah sahabatku. Ya, meminta maaf kepada Allah, berhenti untuk tanda tangan riba lagi. Jangan ada kata tapi. Udah lillah karena Allah, karena takut. Takut sahabatku. Takutnya besok meninggal gimana? Yuk. Yang pertama adalah taubat. Ya Allah, maafkan hamba. Karena selama ini saya memberikan anak-anak hamba makanan-makanan yang haram. Kok bisa? Kalau kita pinjam ke bank, 10 juta, 20 juta untuk usaha. Usaha itu ada untungnya. Maka keuntungan itu masuk ke makanan anak-anak kita. Itulah mengalir darah riba, haram. Orang-orang yang memiliki riba maka sedekah pun tidak diterima ketika kita menyedekahkan dari uang riba itu. Bunda, kalau kredit gimana? Kalau saya jualan barang. Nih, saya kasih tahu detail tentang riba sedikit. Kita memiliki pinjaman ke bank 10 juta, maka dari 10 juta itu jadi berbunga. Pinjaman online, aplikasi-aplikasi online itu bunga berbunga. Paylater itu berbunga. Kalau yang 0% gimana? Lihat, bisa menjadi riba, bisa tidak. Tidak kalau tidak ada tambahan. Riba kalau ada terselubung admin yang bertambah-tambah. Itu bisa menjadi riba. Hati-hati. Ya. Kemudian, ketika kita itu mencicil motor, mana yang riba, mana yang tidak riba. Bagaimana cara lepas dari riba? Ya, sebentar ya. Saya kasih tahu dulu teman-teman seperti apa riba yang sehari-hari. Mencicil motor. Kalau leasing yang konvensional yang riba. Leasing yang riba ini seperti ini. Bang leasing, saya mau membeli motor tapi saya nggak punya duit. Oke, kata leasing. Leasing itu akan memberikan motor, akan membelikan motor. Motor mana yang kamu pingin? Ini motornya, harganya 10 juta. Oke. Yang dihitung sama leasing adalah 10 juta dia punya hutang kepada leasing. Dari 10 juta itu akan ada bunga 2,5%. Itu yang riba. Kalau gadein barang nanti ya. Ya, paham? Maka perjanjian di awal adalah ketika mengambil motor harga 10 juta, maka kamu punya utang ke saya 10 juta. Bukan keuntungan dari membeli motor ini, bukan. Leasing itu bukan diambil dari keuntungan, tapi keuntungan itu diambil dari bunga, bukan keuntungan jual beli. Paham di sini? Karena kamu memiliki hutang ke saya 10 juta, setiap bulan ada bunga 2,5%, 1%, 0, sekian persen misalkan. Riba. Ketika nanti kamu ada telat bayar, maka ada denda. Perhatikan, ini ciri-ciri riba. Ketika pinjem, gadein barang, gadein handphone, ya, gadein sawah, gadein apapun itu. Kemudian pinjem, kredit motor, kredit mobil, ada denda dan ada bunga setiap pembayaran, maka riba. Itu ciri-ciri. Ciri-ciri. Ya. Bun, kalau bank syariah itu yang bukan riba yang seperti apa? Perhatikan, kalau yang bukan riba, yang diperbolehkan adalah kredit yang seperti ini. Kredit motor, harga 10 juta, leasingnya syariah. Maka syariah akan membeli motor dengan uangnya dia. Dengan uangnya syariah. Maka bank syariah ini akan menjual kepada nasabahnya. Mas, nih, kamu, ini kan motornya harga 10 juta. Saya jual sama kamu 12 juta. Maka bank syariah mendapatkan keuntungan 2 juta, bukan bunga berbunga. Dicicil 10 kali, maka selama 10 kali ini 12 juta dibagi 10.
Tidak ada perubahan harga, tidak ada denda ketika telat. Paham teman-teman? Oke, kalau gadein gimana? Kalau gadein di syariah beda dengan gade di konvensional. Kalau konvensional yang dihitung adalah uang pinjaman yang dikasihkan kepada teman-teman. Menggadekan emasnya, ada bunga. Ketika telat ada denda, itu riba. Tapi kalau di bank syariah itu beda akadnya. Dia itu sistemnya jasa penitipan barang. Itu diperbolehkan. Ya, kalau gade sawah bagaimana? Ya, kalau gade sawah bagaimana? Kalau gade sawah tidak boleh menggarap sawah yang digadekan sama orang. Hati-hati nih. Hancur nanti kehidupannya. Entah orang itu sakit, entah nanti uang keuntungannya itu untuk bayar rumah sakit kayak, untuk ngobatin dia sakit kayak, entah itu ketipu kayak, ada aja. Entah anaknya yang aneh-aneh kayak. Ya, ini orang-orang pemakan riba kadang uangnya habis nggak karu-karuan. Bun, nyatanya rentenir itu hidup nyaman kata siapa? Nggak ada hidupnya nyaman. Kenapa? Malam mau tidur boro-boro tenang karena memikirkan besok mau nagih, yang ini telat, nanti kalau misalkan setiap hari dia marah-marah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu surga, tapi ternyata dia marah-marah terus setiap hari. Rezeki nggak cuma dengan uang sahabatku. Ketenangan tidur, nyaman ketika makan, tenang pikiran, nyaman kita untuk beraktivitas. Benar. Salah kalau teman-teman berpikir rentenir itu enak sekali. Kata siapa? Setiap hari lo memikirkan ini, otot tegang terus. Emang enak otot tegang terus? Marah-marah, berkata-kata kasar menyakiti orang lain. Gak ada sahabatku, salah pikiran teman-teman kalau berpikir seperti itu. Awas, hati-hati dengan godaan istidraj. Oke, paham. Gade sawah. Bun, saya butuh uang 25 juta. Saya mau menggadekan sawah. Gade, menitipkan barang yang dititipkan itu sebagai jaminan. Jaminan ketika kita pinjam sama orang namanya rahan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah, ya, menitipkan barang yang dia sukai, yang dia butuhkan, yang digunakan sehari-hari untuk ketika meminjam, ya, ketika pada waktu itu butuh, maka dia jaminkan, itu namanya rahan. Dan teman-teman juga boleh menggadekan laptop, menggadekan handphone, menggadekan sawah. Yang pertama, tidak boleh ada bunga. Tidak boleh. Tapi kalau jasa, saya menitipkan laptop, nanti ada jasa. Kan dia butuh apa? Tenaga, menjaga. Oh, saya ada jasa 20.000, titip sepeda boleh? Boleh, menitipkan sepeda. Karena dia harus jaga, ada jasa, itu boleh. Bukan bunga. Contoh, menggadekan sawah. Kalau kur sama aja, itu kan ada bunga, ada lebihnya. Ketika telat bayar ada denda, itu riba. Itu ciri-cirinya riba. Kemudian, ketika kita itu mau menggadekan sawah, saya butuh uang 25 juta bun. Terus, saya gadekan sawah saya. Dari 25 juta itu, tidak boleh ada bunga dari yang dipinjamin uang. Tidak boleh. Ataupun teman-teman, misalkan ada orang yang butuh uang buat teman-teman, ke teman-teman bilang, saya butuh uang nih, 25 juta, saya ada sawah. Maka teman-teman tidak boleh menggarap sawah yang menggadekan. Tidak boleh menggarap sawahnya. Pure benar-benar itu untuk jaminan. Ketika nanti dia tidak bisa bayar, maka orang itu bisa menjual tanah itu, menjual sawah itu untuk membayar. Hanya jaminan untuk kepercayaan saja. Pinjaman makar, jelas Mbak Ancung. Pokoknya ciri-ciri pinjaman itu pinjaman berlebih, ada bunga. Kemudian ketika telat ada bayar, udah jelas. Pinjam 1 juta jadi 1.200.000, benar kan? Bank harian, bank mingguan teman-teman. Ada sekarang yang satu kelompok. Satu kelompok bukannya untuk kebaikan malah riba. Ayo sini, ayo pinjam bareng-bareng yuk. 10 orang. Ada yang kayak gitu? Selesai nggak? Tambah hancur nggak kehidupannya? Coba teman-teman, siapa yang lebih tenang, lebih berkah, ibadahnya tambah meningkat gara-gara riba? Nggak ada. Nggak ada, yang ada tambah hancur. KPR, harga rumah 1 miliar. Kemudian nanti di KPR-in,
Dari 1 miliar itu ada bunga dan ada denda ketika telat, itu riba. Tapi kalau yang KPR-nya itu pembayarannya flat, misalkan harga 1 miliar, tiba-tiba ada bank syariah yang mau membackup teman-teman. Sama bank syariah itu dijual 1,5 M ke teman-teman. Selama beberapa tahun dibayar, maka flat, tidak ada tambahan harga dan tidak ada bunga. Ya, tidak ada denda. Ya, oke. Pinjaman online gimana? Ya Allah, saya dulu memiliki pinjaman online 50 aplikasi pinjaman online. Ya. Saya itu nanti saya akan coba untuk bisa bagaimana sih bisa keluar dari sana, ya. Saya jelaskan tentang riba dulu karena masih banyak orang-orang yang belum paham. Begini sahabatku. Kenapa orang-orang itu masih tenang dengan riba? Mungkin karena dia belum paham, ya. Akibatnya apa ke dalam kehidupan kita? Yuk teman-teman, sebelum saya lanjutkan silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari TikTok, ya. Saya akan jelaskan tentang riba lebih detail lagi. Baik, kemudian sekali lagi yang baru masuk, yang belum tahu tentang riba, perhatikan. Riba itu pinjaman-pinjaman bertambah-tambah. Pinjam 1 juta jadi 1.200.000. Pinjam 10 juta jadi 15 juta. Ada bunga berbunga. Ya. Kemudian kalau untuk gade sawah tidak boleh dipakai sawahnya. Siapa yang menggarap? Yang menggarap adalah yang memiliki sawah itu. Jadi tidak ada yang namanya orang meminjamkan uang itu ada bunganya, tidak boleh. Jadi teman-teman, bank mingguan, cicilan motor, cicilan mobil, yang setiap bulan ada bunga berbunga ketika bayar, dan ketika telat ada denda, itu riba. Ya. Oke. Kemudian sahabatku, orang-orang pemakan riba maka yang pertama tidak akan pernah berhenti hutangnya. Yang pertama, tidak akan pernah berhenti hutangnya. Kemudian yang kedua, dia akan dimusnahkan sama Allah. Hartanya akan musnah. Yang sudah ada juga akan hilang. Ya. Kemudian yang ketiga, dia akan menjadi kebiasaan berhutang. Dan doa-doanya tidak dikabulkan. Sulit untuk dikabulkan. Sedekahnya tidak diterima. Masuk ke liang lahat, maka dia berenang seperti berenang di air darah. 1 hari di alam kubur, maka 1000 tahun di dunia. Sahabatku, hati-hati dengan riba. Bunda, kalau kur gimana? Kur tetap. Kalau saya nabung di bank, disarankan untuk bank syariah. Kalau harus tetap di bank konvensional, maka teman-teman perhatikan, jangan diambil bunganya. Jangan diambil bunganya. Kemudian jangan, alasannya hanya untuk keamanan saja. Ya, dan tidak diambil bunganya. Kemudian, kalau ada yang nanya, Bun, gaji dari pekerja di bank gimana? Tidak ada yang mengharamkan. Tetapi lebih aman adalah cari yang lain. Bun, deposito itu gimana? Boleh nggak deposito di bank konvensional? Itu didapatkan dari bunga berbunga. Maka tidak diperbolehkan sahabatku. Silakan uang-uang teman-teman yang ada di deposito, bukan disedekahkan atas nama kita. Untuk sedekah aja Allah tidak bisa menerima sahabatku. Dengarkan baik-baik. Orang-orang yang saat ini memiliki riba, seperti kita berperang dengan Allah, berperang dengan memerangi, ya Allah, dan juga dengan baginda Rasulullah SAW. Allah itu memerangi kita, ya. Maka nggak akan ada tenang-tenangnya hidup kita. Demi Allah nggak akan. Saya hancur 3,8 miliar. Saya hancur 50 aplikasi pinjaman online karena riba ini. Ya. Oke, kemudian semangat ya untuk keluar dari riba. Orang-orang yang terkena riba, siapa yang akan dilaknat sama baginda Rasulullah SAW? Pemakan riba. Yaitu orang yang meminjam. Orang yang meminjamkan saksi dan juga pencatat. Bun, saya itu punya KTP dipakai sama saudara saya. Saya ikut tanda tangan di sana, saksi. Kena tuh. Solusinya bagaimana? Yang pertama adalah tobat. Tobat sebenar-benarnya tobat, sahabatku. Dulu rumah saya, usaha saya hancur. Mobil sudah habis, semua hancur sahabatku. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tobat, benar-benar nggak mau melakukan lagi. Berhenti itu riba.
Kalau tidak berhenti, siap-siap hutang akan terus bertambah. Ya. Oh ya, Bunda, tadi ada yang menanyakan, Bun, kalau saya menggantikan handphone, saya memiliki handphone. Handphone ini misalkan harganya 5 juta. Saya gadekan 2 juta. Hati-hati nih. Banyak sekali yang tidak tahu. Saya gadekan ke teman saya 2 juta. Saya janji 1 bulan saya bayar. Tapi ternyata 1 bulan saya tidak bisa bayar. Handphone saya katanya jadi milik dia. Betul atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau kredit barang gimana tuh, Bun? Oke, nanti saya jelaskan ya. Perhatikan, boleh nggak? Barang pegadaian jadi milik, boleh nggak? Tidak boleh, sama sekali. Jangan kayak gini, ada orang menggadaikan motor sama kita, ada orang menggadaikan handphone sama kita. Harga ini handphone 5 juta, dia butuh 2,5 juta, karena dia nggak bayar-bayar, akhirnya menjadi milik kita. Tidak boleh sama sekali. Karena apa? Pegadaian, titipan-titipan barang dari mereka, itu bukan milik kita, sahabatku. Maka ketika dia itu tidak bayar, maka suruh handphonenya dijual, balikin ke dia 2,5 juta. Maka yang sisanya silahkan buat milik pemilik handphone. Zolim sekali ketika kita itu harus menjadi milik pemilik uang. Kalau tidak bisa bayar, zolim sekali. Hati-hati, dan banyak yang seperti itu, sahabatku. Ya, oke. Kemudian kredit barang, Bunda, saya kreditin barang, apakah boleh? Perhatikan ya. Mengkreditkan barang, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bun, saya mau kredit handphone, misalkan saya jualan handphone. Handphone saya beli modalnya 2 juta. Kemudian saya jual cash 2,2 juta. Saya jual kredit 2,5 juta. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya? Boleh nggak? Teman-teman nih jualan nih, ada 2 harga, boleh? Boleh. Boleh. Yang penting sudah sesuai dengan akad di awal. Bu, ini harga handphone kalau cash 2,2 juta. Kalau yang kredit 2,5 juta. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh 2 akad. Perhatikan baik-baik yang jualan kredit. Biar berkah ya. Oke. Saya mau yang cash, maka sini uangnya, saya kasih barangnya, 2,2 juta. Oh, saya mau yang kredit. Oke, ada orang yang kredit, harganya 2,5 juta. Dibayar berapa kali? 10 kali. Oke, ini Bu, 2,5 juta ya, dibayar 10 kali. Maka nanti 10 kali lunas 2,5 juta, tidak ada tambahan harga. Dan itu boleh. Bun, kalau misalkan dia telat, saya kasih tambahan 10.000 karena dia telat. Biar nanti dia disiplin, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau ada tambahan, ketika dia telat bayar, itu sudah menjadi riba. Ya, maka tidak boleh. Nggak boleh ada tambahan denda. Sampai akhir pembayaran tetap harganya 2,5 juta. 2,5 juta dibagi 10. Itulah bayar yang harus mereka cicil setiap bulan. Bun, ini ada, yuk teman-teman silakan follow akun saya, klik ikuti yuk, klik tombol plusnya dulu yuk. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok, akan dikasih tahu. Jadi teman-teman nggak ketinggalan materi-materi ya. Kemudian sahabatku, ketika nanti teman-teman itu, misalkan ada pelanggan teman-teman, dia ambil kredit harga 2,5 juta handphone, ya. Tapi tiba-tiba baru 1 kali bayar. Dia itu mau lunasin. Kemudian dia bilang kayak gini, Mbak, saya baru 1 kali bayar kan kemarin. Saya mau melunasi. Ya, saya mau melunasi. Tapi saya pingin yang harga cash. Jadi 2,2 juta boleh? Boleh atau tidak? Coba, boleh atau tidak? Ayo. Boleh atau tidak kalau kayak gitu? Ayo, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dia akadnya sudah akad kredit, walaupun baru 1 kali bayar, maka yang dibayar harga 2,5 juta. Ingat, tidak boleh pindah menjadi cash. Menjadi 2 akad, maka tidak diperbolehkan. Tetapi solusinya adalah,
penjual boleh memotong. Nggak bisa Mbak kalau dengan harga yang cash, tapi saya kasih potongan ya, karena Mbak itu melunasi, jadi saya kasih potongan. Oke? Ya, paham itu? Coba pahami dulu deh. Ya, jadi kalau misalkan, oh saya kasih diskon deh, saya kasih potongan deh. Makasih Kak. Saya kasih potongan deh. Biar nanti, ya, biar nanti ada keringanan ya dari pelanggan. Terjadi dua harga dalam satu barang, antara kredit dan cash itu riba? Bukan, itu bukan riba, tapi dua keuntungan. Itu bukan dari bunga, ya. Itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tetapi teman-teman, setelah dikaji, lebih banyak memperbolehkan, dan saya meyakini yang diperbolehkan. Karena itu sama-sama keuntungan, bukan riba, bukan tambahan, bukan bunga. Akan menjadi bunga, ya. Yuk teman-teman di follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya, ya, klik tombol plusnya. Yang tidak boleh adalah ketika nanti ada tambahan harga. Yang tidak boleh adalah dua akad. Ya, yuk, semoga bermanfaat ya. Yuk silakan di follow akun saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Kemudian sahabatku, kalau misalkan saya menjual kredit barang harganya 3 juta, tapi dia DP 300, maka sisanya 2.700.000 dibayar 10 kali, boleh? Boleh. Kan tidak merubah harga. Arisan boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak boleh menjual beli arisan. Saya dapat arisan tanggal 30, tapi saya butuh hari ini. Saya jual deh sama kamu. Nanti kalau saya dapat 10 juta, saya dari kamu 9 juta. Nggak boleh. Ya. Oke, bagaimana cara keluar dari riba? Yang pertama adalah tobat. Tobat sebenar-benarnya tobat. Yang udah ada silahkan teman-teman. Ya. Yang sudah ada silahkan teman-teman diselesaikan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit yang sudah ada, maka nanti lama-lama akan beres. Nanti saya akan kasih tahu metode pembayaran hutang. Ada 2 metode, bola salju dan juga ada metode longsor. Itu saya akan bahas di live berikutnya ya, teman-teman ya. Silahkan teman-teman langsung aja di follow akun saya dulu. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Kemudian sahabatku, cara bertobat dari riba, tobat benar-benar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sujud di atas sajadah, sujud meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan hamba jika selama ini banyak makanan-makanan haram yang masuk ke dalam darah daging anak-anak hamba, ya Allah. Maafkan hamba ya Allah jika selama ini banyak makanan-makanan haram yang masuk ke dalam darah daging hamba ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Bertobat, gak mau lagi sahabatku. Kemudian yang kedua, perhatikan yang istiqomah, yang pingin istiqomah untuk keluar dari riba. Yang kedua, merasa diawasi sama Allah ketika kita mau meninggalkan riba. Merasa diawasi sama Allah. Jadi ketika kita mau riba lagi, takut teman-teman. Takut sama Allah. Ya. Kemudian jangan heran ketika nanti teman-teman keluar dari riba, akan ada godaan-godaan seperti ini. Yang pertama adalah teman-teman akan ditinggalkan sama sahabat-sahabat dekat. Siap-siap. Akan ditinggalkan sama sahabat-sahabat dekat. Kalau kredit motor, kredit mobil masih ada, gimana? Lanjut aja. Dicicil aja. Kalau teman-teman ada uang untuk membereskan, silahkan teman-teman bisa jual aset ataupun teman-teman bisa dibereskan dengan tanpa bunga. Meminta 0% bunganya. Negosiasi. Tapi kalau belum bisa, silahkan dicicil sedikit demi sedikit. Nanti beres teman-teman. Mbak Roslina, teman-teman semangat ya.
Demi Allah, banyak kok jamaah-jamaah muhasabah yang ada di grup 1 sampai grup 13 tiba-tiba mendapatkan surprise dari Allah luar biasa. Yakin, saya yakin banget. Kalau teman-teman benar-benar untuk Allah, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah kasih jalan. Dari mana saya bisa dulu bangkit dari 3,8 miliar, saya bisa keluar dari sana sahabatku? Pertolongan Allah dan hanya yakin kepada Allah. Ikhtiar, tawakal, udah aja lakukan yang Allah suka. Nanti kita akan bahas di live berikutnya. Perhatikan baik-baik. Yang mau hijrah dari riba. Yang kedua, ketika kita itu mau hijrah dari riba, maka takut ketika kita mau melakukan lagi. Merasa diawasi. Jadi ketika kita mau riba lagi, pinjam lagi, ya Allah, saya takut. Enggak jadi. Jangan ada kepikiran kita mau riba lagi. Bilang aja dalam pikiran kita, saya bosan dengan riba. Saya siap hijrah dari riba. Saya tidak mau riba lagi. Saya nggak mau hutang-hutang lagi dari riba. Saya tidak mau. Saya sudah bosan dengan keadaan ini. Saya sudah bosan dengan riba lagi. Oke, itu yang dikatakan setiap hari. Jangan bosan melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan bosan melakukan kebaikan-kebaikan. Sholat jangan pernah bosan. Sholat jangan otok-otok-otok. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Ya, makasih. Jangan bosan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan bosan kita untuk menahan sabar. Jangan bosan kita itu untuk selalu coba ikhlas. Jangan bosan menerima keadaan apapun yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Pokoknya apa yang kita lakukan lillah untuk Allah. Sahabatku, yuk nanti sujud di atas sajadah teman-teman mengucapkan begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Solatku, ibadahku, kebutuhan kehidupanku, matiku untukmu ya Allah. Sudah terlanjur hutang bank, sudah terlanjur memiliki cicilan-cicilan, ayo dilanjutkan, dibereskan. Memiliki aset dijual, nanti teman-teman saya akan kasih tahu ya, bagaimana cara step by stepnya untuk melunasi amanah-amanahnya, melunasi hutang-hutangnya. Sekarang teman-teman, yang penting tobat aja dulu. Tobat. Dan dengarkan baik-baik. Nih, ini penting. Ketika teman-teman mau keluar dari riba, teman-teman mau, makasih katanya, ya, keluar dari riba, mau hijrah, maka siap-siap ditinggalkan sahabat-sahabat. Serling tautan yuk. Serling tautan. Serling tautan yuk. Tap-tap layarnya dikencengin. Semoga banyak bermanfaat ya. Oke. Kemudian jangan heran, nanti akan ada sahabat-sahabat yang meninggalkan kita. Ketika kita saat ini mungkin sedang hijrah dari riba, mobil dikasihkan ke leasing, rumah mau dilelang, maka jangan heran. Banyak sahabat-sahabat kita yang dulu datang bersama kita ketika kita sukses, dia akan meninggalkan kita sahabatku. Ya. Saya tobat juga tetap kayak gini, berarti belum Kak, belum ikhlas. Karena orang yang ikhlas untuk Allah, dia tidak akan pernah mengatakan apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat, tidak akan. Belum, lebih ikhlas lagi ya. Oke, lebih sadari akan dosa. Itu aja. Kemudian sahabatku akan mengalami ini. Mungkin akan dijauhi dari saudara mungkin, atau disalahkan sama saudara. Teman-teman akan merasa sendiri. Teman-teman mungkin rumah akan dilelang, mungkin mobil akan diambil, mungkin motor akan diambil sahabatku. Siap-siap ya. Ya, siap ya. Oke. Dengarkan cerita saya. Suatu saat nanti saya akan kasih tahu kepada teman-teman gimana saya rumah di atas rumah 2,5 M yang mau saya jual, ternyata Allah menguji keikhlasan saya dengan mau dilelang 800 juta. Maka dengan ikhlas teman-teman, demi Allah, Allah akan bangkitkan, Allah akan selesaikan, Allah akan tingkatkan level teman-teman, tapi dengan cara yang berbeda. Nanti berbeda teman-teman. Ayo kita tembus aja dulu keluar dari riba. Takut, siksanya luar biasa, sangat pedih. Kemudian nanti akan digibahin banyak orang. Ya.
akan digibahin banyak orang, diomong mungkin kita banyak hutang, diomong mobil kita diambil, diomong rumah kita mau dilelang. Maka saya kasih tahu kepada teman-teman, silent treatment, diam ketika ada orang ngomongin kita, gibahin kita. Diam saja. Terapkan 3N ini, no comment, no mikir, no jengkel. Kuatkan mental. Tapi Bun, saya dipermalukan di media sosial. Saya kurang gimana dipermalukan di media sosial? Mungkin teman-teman belum seberat saya. Saya itu dipampang foto saya di FB. FB saya, pertemanan saya 5.000. Dan itu tidak pakai baju, maaf. Mukanya muka saya. Kata-katanya kotor. Kurang gimana? Allah menguji saya. Kontak-kontak saya di-share. Kontak-kontak saya di-share dengan gambar itu. Bahkan kakak saya juga dapat. Sampai bilang, ada apa dek? Ada apa ini? Nyaman aja. Nggak perlu kita ceritakan kepada orang. Ada apa ini kamu? Nggak perlu. Karena dia tidak akan pernah bisa membantu orang-orang yang menghina kita, yang mencemooh kita, yang kepo-kepo tentang masalah kita. Dia tidak akan membantu, tapi mereka datang hanya kepo. Nanti ketika tahu masalah kita, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan hutang, maka nanti mereka itu hanya menyebarkan dan mereka hanya mengintip saja. Mereka kepo-kepo dengan masalah-masalah kita, betul? Maka ketika ada orang yang datang kepada kita, ketika kita mau hijrah, kuatkan mental hati kita, kuatkan. Ada orang yang menyakiti kita, ayo sabar kita. Ya Allah, saat ini banyak sahabatku meninggalkanku, banyak sahabat-sahabatku sedang menghibahiku, banyak tetanggaku sedang mencemoohiku, ya sedang ngomongin aku. Banyak orang-orang yang tidak peduli dengan keadaanku. Ya Allah, hanya Engkau yang peduli kepadaku. Hamba menerima keadaan ini. Yang pertama, terima keadaan. Terima keadaan, biar nggak marah-marah. Terima keadaan rumahnya mau dilelang, terima keadaan mobilnya mau diambil mungkin, terima keadaan sedang digibahin. Ya Allah, saya terima keadaan ini. Ampunilah orang-orang yang sedang menghibahiku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal ibadahnya. Jika mereka saat ini sedang dalam masalah, selesaikan. Jika ada di antara mereka memiliki hutang, lunaskan. Jika mereka saat ini ada yang sedang bermaksiat, datangkan hidayahmu untuk mereka, ya Allah. Allahumma, ya Allah, lain, lembutkan, li, untukku, qalbi, hatiku, agar aku tidak marah kepada mereka. Maka ketika kita mendoakan orang yang menyakiti kita dengan doa yang baik, malaikat akan diantarkan sama Allah, ada di sebelah kanan kita dan mengucapkan amin. Maka kata baginda Rasulullah SAW, jangan pernah kita mendoakan orang lain dengan kata yang buruk, karena doa itu akan kembali kepada diri kita, sahabatku. Yuk, salah satu rezeki datang kepada kita ketika kita memiliki hati yang tenang, hati yang lapang, tidak ada dendam, tidak ada gelisah, tidak ada keluh kesah, sahabatku. Law of space, rezeki akan datang kepada hati yang memiliki ruang untuk rezeki itu datang ke dalam kehidupan kita. Semangat ya. Saya yakin kok teman-teman bisa melewati ini. Gak usah protes. Teman-teman sudah ibadah, teman-teman sudah sholawat, teman-teman sudah meningkatkan keimanan teman-teman. Gak pantas kita itu untuk bilang sama Allah, saya sudah sholawat, saya sudah sholat, gak pantas. Gak pantas sama sekali. Karena apa? Mungkin berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia, 50 tahun, lebih banyak dosa daripada ibadah. Lebih banyak maksiat, ya, daripada ibadah. Jadi gak pantas kita itu mengunggul-unggulkan ibadah kita. Oke, harus siap. Yang pertama adalah no comment. Jangan pernah komenin apa yang orang lain katakan kepada diri kita. Dan jangan pernah kita komenin status orang. Jangan kita komenin orang-orang yang sedekah di media sosial. Wih, itu orang sedekah kok ya kayaknya. Dia mah pamer-pamer. Jangan suka ngomongin kebaikan orang-orang yang orang-orang lakukan. Lebih baik kita mah, ya Allah, semoga saya bisa sedekah sebanyak itu, ya Allah. Ada orang memiliki mobil mewah, di-share-share di media sosial, jangan bilang pamer, jangan. Tapi ya Allah, mudahkan hamba untuk bisa memiliki seperti mereka dan hamba bisa gunakan untuk ibadah, ya Allah. Kenapa sih? Jangan suka komenin orang. Jangan suka ngomenin orang-orang yang nyindir kita. Oh, dia bikin status kayaknya nyindir kita. Nggak perlu, nggak penting. Yang kedua adalah no mikir. Jangan pikirkan apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kita. Nggak usah dipikirkan. Tapi pun sakit hati, benerin hatimu. Ya.
Ada orang-orang yang banyak mikir, nggak enak makan, nggak enak tidur, akhirnya menzolimi badan kita. Karena nggak enak makan, nggak enak tidur, akhirnya badan sakit. Memikirkan orang-orang yang memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Mereka makan enak, mereka tidur enak. Loh, kita kok malah mikirin mereka. Kita memiliki otak cuma satu. Yang dibutuhkan sama kita untuk berpikir lebih baik untuk masa depan kita. Daripada memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Ada orang masuk rumah sakit gara-gara memikirkan masalah ujian. Gara-gara memikirkan orang-orang yang menyakiti. Yang bayar rumah sakit siapa? Kita. Daripada bayar rumah sakit untuk bayar hutang. Untuk kebutuhan anak-anak. Betul? Jangan pikirkan. Kita memiliki otak cuma satu. Maka jangan sia-siakan waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Justru orang-orang itu akan menghargai kita ketika kita dalam keadaan sukses mungkin. Ketika kita ganteng, ketika kita cantik, ketika kita memiliki kelebihan. Ketika kita memiliki nilai. Maka mereka akan datang ke dalam kehidupan kita. Jangan heran ketika saat ini teman-teman dalam kondisi terpuruk. Mereka banyak meninggalkan kita. Maka ciptakan nilai kita kembali, sahabatku. Kita harus memikirkan bagaimana kita bisa keluar dari hutang. Biar orang-orang juga tidak ngomongin kita tentang hutang. Mereka ngomongin kita karena kita memang kita banyak hutang. Maka yang harus kita pikirkan, naikkan level kita. Selesaikan sedikit demi sedikit. Tapi tidak usah kita itu pamer-pamer kepada mereka. Nih, saya sudah sukses lagi. Nih, saya sudah, hutangnya sudah lunas. Nggak perlu. Kita harus membuktikan kepada diri kita. Saya mampu, saya bisa. Saya sukses untuk saya bahagia untuk saya. Saya merasakan saya sendiri, saya yang merasakan. Jadi tidak ada kesombongan ketika ada orang memuji. Wih, keren ya sekarang kamu ya. Udah sukses lagi. Ingat, mereka datang kepada kita. Kita dipuji karena nilai. Padahal kita memiliki sesuatu itu hanya Allah yang memiliki. Maka doa ketika kita dipuji sama sahabat kita. Kamu udah sukses sekarang ya. Kamu dulu banyak hutang. Ingat, kesuksesan kita. Atau mungkin teman-teman memiliki taraf hidup lebih baik. Itu hanya Allah yang memberikan. Maka doanya adalah Allahumma ij'alni khairum mimma nadzunnun. Kamu cantik ya, Allahumma ij'alni khairum mimma nadzunnun. Jadi tidak ada kesombongan. Bahwa semua itu Allah yang memberikan kepada kita. Ya, semangat ya. Teman-teman saat ini putus asa, merasa tidak mampu untuk bangkit, maka sampai kapanpun kalian akan seperti itu. Tapi kalau kalian yakin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, Allah akan kasih jalan kepada kita, rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang-orang yang bertawakal, sabar ketika dihina, tenang ketika banyak masalah. Terus lakukan yang terbaik untuk Allah. Semua yang kita lakukan, aktivitas setiap hari untuk Allah, Allah akan memberikan pahala. Ya Allah, saya nggak mau riba lagi. Doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ada orang yang menawarkan, udah aja kamu riba lagi aja. Ngapain kamu susah-susah kayak gitu? Ekonomi kamu sulit juga. Allahumma ij'alni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku dari kesedihan ya Allah. Itu juga doa salah satu pelunas hutang. Yang memiliki hutang, yang dalam tekanan hutang, tuh doa-doa. Doa itu aja dibaca sama teman-teman dengan penuh keyakinan. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Jadi ketika nggak punya duit, tidak kepikiran bank mana yang harus cairkan nggak? Baca doa itu, sahabatku. Oke, kemudian jangan heran ketika nanti kadang anak-anak itu sulit disuruh sholat. Ini godaan-godaan orang-orang pemakan riba nih. Anak-anak sulit disuruh sholat. Untuk sedekah rasanya susah. Ya, orang-orang pemakan riba. Maka ketika teman-teman, insya Allah teman-teman hijrah dari riba, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kadang anak-anak lebaran gak punya duit, gak minta baju. Kadang anak-anak suka dulu ketika sukses suka jalan-jalan ke mall, sekarang mah gak minta jalan-jalan ke mall. Allah kasih keberkahan. Ketika dulu ya, kalau nggak makan bakso 1 minggu sekali rasanya gimana, pahit rasanya. Ternyata ketika hijrah dari riba, Allah sedang uji ekonominya, nggak pingin rasanya bakso 1 minggu sekali. Kadang 2 bulan sekali juga enggak. Allah kasih keberkahan. Ya, ingat, Allah kasih keberkahan bukan orang-orang yang kaya. Bukan untuk orang yang kaya. Allah akan memberikan kelapangan dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, agar kita bisa istiqomah berhijrah.
dalam hijrah apapun, riba ataupun hijrah yang lainnya, maka muhasabah, introspeksi diri, jangan menyombongkan diri. Ya Allah, ternyata saya selama ini riba, ya Allah. Ternyata banyak makanan-makanan haram. Ya Allah, ternyata saya banyak salah. Pantas Engkau hancurkan ekonomi hamba. Pantas Engkau hancurkan bisnis hamba. Karena hamba ternyata memiliki dosa besar, ya Allah. Hamba memerangimu, masa, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Oke, setelah itu, maka action, lakukan yang pertama harus teman-teman lakukan, yaitu evaluasi kehidupan. Menulis hutang-hutang, bagaimana cara membayar hutang, itu harus kita pikirkan dan harus action. Jangan cuma berhayal ingin lunas hutang tapi tidak ada ikhtiar sama sekali. Ingat, konsep tawakal itu adalah ikhtiar, doa, dan pasrah. Semangat ya, pasti kalian bisa. Dan untuk yang ketiga dan empatnya, bersambung di live berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini. Jangan lupa di follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Kita ada grup, ada yang mau masuk